Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Jadi kali ini kembali lagi di Garasi Mobil Semarang bersama saya Robi ya. Nah, ini ada unit mobil Innova diesel yang punya konsumen kami Om Puji yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek modifikasi restorasi perbaikan pada mobil ini. Nah, ini Innova diesel 2KD tipe G 2012. Ini tidak upgrade, jadi ini lebih ke project restorasi perbaikan agar jadi cakep lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana proyek mobil ini dari awal sampai akhir, apa saja yang kita kerjakan, nanti akan kita perlihatkan video mobil ini dari awal sampai akhir. Ditonton aja dan dinilai saja bagaimana kualitas dari pekerjaan kami, kurang lebih seperti itu. Ini modifikasi tidak hanya dari eksterior, ada sentuhan juga di interior, dan juga modifikasi lampu, serta ada service general check up dari divisi bengkel mesin. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton video dari awal sampai akhir mobil ini. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. IMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova diesel 2012 Matic punya konsumen kami Om Puji. Di sini tuh ada request awal dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang untuk dilakukan service general check up. Dari pengecekan kaki-kaki rem 4 roda, kita cek juga bagian mesin, dan seperti biasa treatment mobil diesel, kita selalu melakukan proses pembongkaran intake manifold, di mana nanti intake manifold kita akan lakukan cleaning pembersihan dari intake, pipa EGR, dan juga throttle. Nah, pertama di sini kita treatment untuk rem 4 roda, kita cek semuanya aman, kampas rem tidak perlu ada peremajaan. Jadi di sini cuman kita lakukan servis rem 4 roda. Tapi di sini ketika kami cek di bagian kaki-kaki, ternyata itu ada kebocoran dari shockbreaker serta ball joint dan tie rod yang sudah kocak. Nah, di situ nanti kita belanjakan serta kita lakukan proses pembongkaran dan pemasangan item spare part tersebut. Di sini kita juga mulai cicil pembongkaran intake, throttle, shockbreaker, kaki-kaki untuk mulai kita kerjakan. Jadi seperti inilah treatment-treatment yang kami lakukan. Nah, nanti kita juga melakukan proses penggantian oli diesel. Kita menggunakan tipe 1030 diesel merek PTT Common Rail. Dan untuk filter oli juga kita ganti, filter solar kita ganti. Nah, nanti juga di finishing air kita lakukan yang namanya proses purging di bagian mesin untuk membersihkan kotoran-kotoran pada saluran injektor ataupun nozzle. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana teknisi kami sudah melakukan pembersihan cleaning dari bagian intake, throttle, dan pipa EGR. Fungsinya pembersihan tersebut adalah agar tarikan dari mesin itu lebih ringan, karena mobil diesel yang minumnya biosolar biasanya akan meninggalkan kotoran-kotoran kerak yang parah di bagian saluran tersebut. Makanya saya sarankan bagi pemilik mobil diesel yang minumnya biosolar, lakukanlah pembersihan rutin pada bagian tersebut kurang lebih per 20.000 km. Makanya itu di sini kita treatment mesin itu dengan servis tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana shockbreaker depan itu bocor, kita ganti baru original Toyota, serta di bagian rack end dan tie rod yang sudah kocak juga kita lakukan proses penggantian baru. Jadi di sini video dokumentasi lengkap kita perlihatkan sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Ini loh Om Puji, unit mobil jenengan kita olah sebaik mungkin, sedetail mungkin, seirit mungkin. Jadi seperti itu bosku. Nah, setelah divisi bengkel mesin selesai dengan tugasnya, nanti unit mobil akan lanjut untuk kita lakukan proses restorasi dari divisi bengkel cat kami.
Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kalau ngelihat penampilan before dari unit Innova ini kayaknya biasa aja ya, kayaknya nggak ada kerusakan yang parah ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat di bagian terutamanya bawah pintu, bodi bawah ini mobil pada keropos semua. Dan kalau kita melihat catnya sudah belang, bundas, kusem. Nah, di sini nanti kita akan lakukan proses pengerjaan pertama untuk dilakukan restorasi di bagian body plat yang keropos-keropos dahulu. Nanti kita akan lakukan pengelasan keropos. Nah, di sini interior juga penampilannya ori standar. Nanti juga akan kita custom untuk di bagian interior mobil tersebut. Oke, bosku, jadi di sini tukang las kami Pak Yadi langsung melakukan proses pertama untuk dilakukan las keropos ya. Nah, di sini ternyata di bagian trisplang bodi bawah kanan kiri pada keropos ya, bosku. Nah, nanti di sini di bagian bodi yang keropos kita ganti plat baru agar kedepannya itu bodi cat ini awet dan tidak timbul keropos lagi. Nah, di sini tukang las kami Pak Yadi memberikan video laporan dokumentasi sedikit tentang proses pengerjaan las keropos yang dilakukan. Karena di sini sebagai bukti tanggung jawab kami untuk laporan biaya habisnya ke konsumen. Ini loh bagian-bagian yang kita lakukan penggantian. Wajar nggak kalau saya memberikan cas seharga seperti ini? Karena bagian keropos seperti ini apabila tidak didokumentasi lengkap, apabila sudah dicat itu nggak kelihatan. Nah, di sini tuh sebagai bukti tanggung jawab kami dan bukti autentik laporan ke kami ke konsumen. Apabila kita melakukan rembes biayanya, jadi ada buktinya. Jadi seperti ini dokumentasi yang kita kasih lihat ke konsumen atau ke kalian semua penonton setia Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini teman-teman bisa menilai Garasi Mobil Semarang berani memperlihatkan semuanya detail, proses by proses dikasih lihat kepada teman-teman biar teman-teman itu trust dan percaya. Ini loh kualitas dari pekerjaan kami. Dan semua proyek kami itu kita lakukan 30 hari kerja selesai. 30 hari kerja selesai. Jadi kita sistem sebaik mungkin, secepat mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin. Nah, nanti teman-teman bisa lihatlah bagaimana proses by proses sampai akhir dengan 30 hari kerja. Hasil akhir seperti ini worth it, bukan kualitas dari Garasi Mobil Semarang. Oke, bosku, jadi setelah selesai dari pengerjaan las keropos di sini unit mobil langsung dipegang oleh divisi bengkel cat kami. Proses pertama kita melakukan pembongkaran semua part meliputi headlamp, grill, bumper depan, terus handle pintu, spion, stop lamp, semua pernak-pernik yang menempel di eksterior body cat kita bongkar. Karena di sini di tahap pertama setelah itu akan dilakukan proses perataan body dengan dilakukan proses pendembulan hingga pengamplasan. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin bertanya, Mas Robi, kenapa tidak dilakukan kerok full body ya? Sering banget konsumen yang bertanya seperti itu. Sekali lagi di sini konsep dari project mobil ini sesuai dengan yang diinginkan konsumen dan budget konsumen. Karena kalau minta full kerok biayanya mahal, waktunya lama. Makanya itu di sini kita lakukan project ini sesuai request konsumen. Apabila teman-teman mintanya full kerok, ya bisa kita penuhi, tapi siap tidak dengan budget dan waktu yang dikerjakan. Setelah proses pendembulan ini selesai, memakan waktu 3-4 hari hingga proses pengamplasan. Unit mobil itu biasanya kita jemur dulu 1-2 hari hingga dempul itu keringnya maksimal. Setelah itu baru unit mobil kita lanjut untuk proses masking pembungkusan, karena nanti kita akan lanjut untuk dilakukan proses epoksi 2 step primer filler. Nah, di sini walaupun kita itu tidak dilakukan full kerok, demi kualitas cat kami nanti yang kita timpa pada body cat mobil ini awet, kinclongnya bagus, ya, jangka waktunya panjang. Di sini kita lakukan proses yang namanya epoksi 2 step
epoksi primer dan filler. Yang pasti, dengan dilakukannya proses epoksi 2 step seperti ini, 1. Boros bahan, boros biaya, tapi hasilnya awet. Karena fungsinya epoksi 2 step ini sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru, agar nantinya cat lama itu tidak beruntus atau ngedrop, menarik kualitas dari cat baru. Jadi sebagai pelapis. Dan mungkin di luar sana itu hanya dilakukan proses epoksi 1 step filler, tapi di tempat kami epoksi 2 step primer, yaitu adalah epoksi dengan karakter keras dan kuat. Yang kedua epoksi filler sebagai lapisan terakhir pada body cat yang kita lakukan penimpaan epoksi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini epoksi filler sudah kita timpa yang berwarna silver karena epoksi primer yang berwarna hijau. Nah, nanti setelah kita lakukan proses epoksi ini, biasanya kita lakukan penjemuran dahulu minimal 1-2 hari sampai epoksi itu keringnya maksimal, baru berani kita proses pengamplasan epoksi menyeluruh. Oke, jadi di sini teman-teman, setelah unit mobil kita lakukan proses pengamplasan epoksi, di sini unit mobil ada project pemasangan body kit luxury juga, makanya itu kita cicil untuk proses pendempulan dan proses epoksi pada bagian body kit luxury pada mobil tersebut. Nah, di sini unit mobil lanjut ke ruangan cat karena akan dilakukan proses repaint ya. Kita lakukan proses pembungkusan dahulu pada bagian yang tidak terkena cat dengan proses masking plastik ini. Nah, nanti setelah proses masking plastik, kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak silikon ataupun debu yang menempel pada body cat, agar nantinya ketika proses repaint hasilnya bersih dan bagus. Oke, jadi di sini di proses repaint pertama, unit mobil kita lakukan proses cat dasaran 1-2 lapis dahulu, kita repaint putih solid luar dalam. Nah, nanti setelah kita lakukan proses dasaran cat luar dalam, kita akan melakukan proses final cross check ulang untuk menyeleksi body cat menyeluruh luar dalam. Apabila ada lubang-lubang kecil, kita seleksi, kita dembul tipis, dan kita amplas halus merata. Jadi nanti ketika kita lakukan proses cat utama putih mutiara hingga top coating, body cat itu sudah tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang tertinggal. Oke, jadi di sini tuh unit mobil sudah selesai dari final cross check ulang pemilahan body cat yang lubang-lubang kecil, dempul, amplas merata. Terus selanjutnya kita lakukan cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak debu dan silikon.
Selanjutnya di sini kita lakukan proses repaint ya. Nah, untuk repaint putih mutiara tekniknya itu khusus berbeda dengan cat yang lain. Kalau cat-cat lain itu metaliknya itu langsung mencampur dengan cat utamanya. Tapi untuk putih mutiara, seralik putih mutiaranya itu, metaliknya itu nanti ditembak di akhir ya. Jadi di sini kita repaint dahulu 4 lapis cat putih solid sebanyak kurang lebih 4,5 sampai 5 liter. Kita tembak, kita spray luar dalam putih solid. Setelah itu baru kita timpa seralik putih mutiaranya. Dan nanti teman-teman bisa dilihat ketika proses repaint tersebut. Setelah selesai proses repaint putih solid, di sini lanjut untuk melakukan proses repaint atau spray seralik putih mutiara metalik dari warna tersebut. Nah, di sini kita tembak menyeluruh kurang lebih sekitar 2 layer untuk putih mutiaranya. Makanya itu di sini warna putih mutiara itu harganya berbeda ya dengan pengecatan warna lain, karena dari teknik khusus bahan yang digunakan juga lebih banyak. Karena warna putih itu menutup catnya itu butuh ekstra bahan yang cukup banyak. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti setelah selesai proses penembakan cat putih mutiara seralik metaliknya ini, nanti akan lanjut kita melakukan proses pengoplosan pernis menggunakan Siken HS Premium. Oke bosku, jadi di sini tim kami mulai melakukan proses pengoplosan pernis. Di sini pernis yang kami gunakan adalah pernis pabrikan Akzo Nobel merek Jepang, yaitu adalah Siken HS, dengan karakter dia itu pernisnya menggunakan hardener slow reducer dengan thinner extra slow. Jadi proses pengecatan full body seperti ini kita harus menggunakan bahan yang hardener dan thinnernya extra slow reducer. Jadi pengeringannya dia tingkatnya slow, karena biar hasilnya maksimal, tidak mudah ngedrop. Makanya itu kita menggunakan bahan dengan kualitas khusus. Nah, di sini kita langsung tembak spray pernis Siken top coating ini. Kita membutuhkan bahan itu apabila kita oplos jadi satu, kurang lebih membutuhkan 5 liter. Nah, 5 liter itu hasil oplosan dari 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener slow reducer, dan juga 1/4 thinner extra slow reducer. Jadi ketika kita oplos itu akan menghasilkan 5 liter, dan 5 liter itu apabila kita spray ke body cat luar dalam akan menghasilkan sekitar 4 layer pernis. Jadi nanti hasilnya itu tebel, awet, dan kedepannya itu catnya itu tidak mudah busem. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menikmati bagaimana hasil dari proses penimpaan cat dan pernis di unit mobil tersebut.
Setelah selesai penimpaan top coating, biasanya kita akan melakukan proses penjemuran 3-4 hari, kita diamkan hingga pernis itu keringnya maksimal. Baru setelah itu kita berani lanjut untuk proses pengamplasan body cat, pemolesan body cat, dan di tahap finishing kita lanjut akan melakukan proses pemasangan semua spare part ya. Nah, unit mobil ini juga ada beberapa permintaan custom modifikasi lain di interior. Contohnya untuk jok 3 baris ada permintaan custom modifikasi cover jok kulit ya. Nah, di sini untuk jok itu sudah kita kirim dahulu ke tukang jok saya untuk mulai dicicil pekerjaan custom interior jok. Jadi nanti ketika proses pengecetan selesai, custom jok interior pun juga sudah selesai. Jadi nanti tinggal pasang aja. Jadi bener-bener saya konsep dengan semua project yang diinginkan konsumen ini 30 hari kerja selesai. Nggak usah lama-lama, nggak usah terlonta-lonta. Mungkin di bengkel-bengkel cat lain ada yang ngecat itu sampai berbulan-bulan. Di Garasi Mobil Semarang tidak pernah ada konsep pekerjaan seperti itu. 30 hari kerja selesai, mobil masuk kita kerjakan dari proses repaint, upgrade, modifikasi eksterior, interior, hingga project service general check up divisi bengkel mesin. Kita kerjakan semua itu 30 hari kerja selesai. Jadinya konsumen puas, tidak perlu menunggu-nunggu lama. Ninggalin mobil di Garasi Semarang 1 bulan, setelah itu jadi tampil mewah, tinggal mejeng jalan-jalan sama keluarga. Jadi seperti itu bosku. Nah, kembali lagi nih di interior mobil nih, pekerjaan ada custom di bagian head unit Android. Jadi ada request head unitnya diganti Android 9 inch, di mana Android ini sudah RAM 6 GB dan sudah NFC, lengkap dengan kamera mundur, serta ada custom di bagian setir untuk di custom tombol setir. Nah, selanjutnya di sini juga kita lakukan custom di bagian perlampuan mobil. Nah, headlamp mobil ini ketika datang di video awal kan teman-teman nonton, headlampnya nguning dan sudah retak-retak rambut ya. Nah, di sini dengan headlamp bawaan originalnya kita lakukan restorasi dahulu di bagian mika. Jadi mikanya itu kita kerok tipis, kita amplas, lanjut kita finishing nano bone coating. Makanya nanti bisa dilihat di hasil akhir bagaimana kualitas mikanya kembali kinclong layaknya headlamp baru. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai dari tim divisi lampu kami untuk custom headlamp dan fog lamp Pro 7, di sini unit mobil itu juga ada request untuk melakukan anti karat kolong-kolong bawah dan juga kolong-kolong bagian rongga 4 pintu serta bagasi. Karena riwayatnya kan sebelumnya ada kropos, makanya itu konsumen ini tidak ingin kropos itu timbul lagi, akhirnya dilakukan proses anti karat, langsung kita kerjakan. Bagaimana komentar teman-teman semua? Dengan semua project ini, dokumentasi detail lengkap, 30 hari kerja selesai. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Dan yang pasti di tingkat kualitas kebersihan terakhir, di sini kita lakukan proses salon detailing khusus dari tim salon kami. Jadi di sini eksterior kita lakukan proses salon ulang, pembersihan kerak-kerak di bagian kaca, jamur kaca, terus kita lakukan pemolesan bodi terakhir, terus di interior kita bongkar jok, kita cleaning dari dashboard, plafon, pintu, lantai bawah, semua kita lakukan cleaning. Terus di ruang mesin juga kita lakukan proses cleaning. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kualitas project mobil ini dari awal sampai akhir, 30 hari kerja selesai, terselesaikan dengan detail. Jadi seperti inilah kualitas dari Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi sedikit pemahaman ya buat konsumen-konsumen GMS, penonton setia Garasi Mobil Semarang, dan terutamanya konsumen pemilik mobil ini. Om, saya sudah bekerja sebaik mungkin, sedetail mungkin, saya konsep sebagus mungkin. Apabila tingkat kesempurnaan saya tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, ya mohon maaf, saya sudah membuat pekerjaan itu hanya 5 mobil saja sebulan. Intinya, biar kerjaan itu detail dan hasil akhirnya maksimal. Jadi kerja itu tidak terburu-buru, jadi bisa bagus hasilnya. Karena di sini saya meminimalisir adanya komplain, karena di komplain itu capek, makanya itu saya konsep sebulan 5 mobil agar hasilnya
bagus. Dan video dokumentasi semuanya ada di sini sebagai bukti tanggung jawab kami Garasi Mobil Semarang kepada konsumen. Semoga ini semua proyek yang kita kerjakan bisa memenuhi tingkat kepuasan konsumen kami. Sekali lagi seperti itu, apabila ada salah dan kurang-kurangnya dari kami, mohon maaf. Oke bosku, tonton video hasil akhir dari proyek mobil ini di akhir video. Thank you. And you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri proses by proses pengolahan, restorasi, repaint, modifikasi dari unit mobil ini dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar totalitas restorasi pada mobil ini. Di awal video ada project keropos yang kita perbaiki. Nah di situ teman-teman kita kasih lihat beberapa bagian pintu-pintu dan trisplang bodi bawah yang keropos yang sudah kita bereskan. Setelah itu kita lakukan proses restorasi body cat dari tahap pendembulan, pengecatan, finishing, modifikasi lampu, terus modifikasi interior, dan juga ada perbaikan dari divisi bengkel mesin. Nah kali ini kita akan review bagaimana hasil akhir dari project unit mobil ini. Pertama kita akan perlihatkan dulu di bagian muka depan ya. Nah ini unit mobil, rubah warna dari basicnya itu putih solid jadi putih mutiara. Nah di sini teman-teman kita kasih lihat di bagian perlampuan dahulu. Nah ini headlamp, karena ini basicnya asli Grand 2012 jadi tidak ada pengupgradean. Headlamp originalnya kemarin sudah kuning. Ini kita buat kinclong lagi dengan proses kerok, amplas, nanobun coating. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasilnya headlamp kembali kinclong lagi mikanya. Nah ini kita modifikasi lampu Pro 7 di bagian fog lamp dan headlamp ya. Nah ini untuk headlamp kita menggunakan P750, untuk fog lamp kita menggunakan P735. Kita konsep full black housing, lampu sen kita ganti LED, karena kan reflektornya awalnya chrome kita repaint hitam. Kalau tidak diganti LED, tidak terang pencahayaan lampu sennya di saat siang hari, pagi hari ya. Kalau malam mah terang ya, kalau nggak sen LED ya. Makanya itu kita ganti sen LED agar membantu penerangan ketika lampunya dinyalakan waktu lampu sen. Terus, diamond kita kasih ice blue. Shroud pakai BMW New model setengah lingkaran, kita buat full black housing. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil akhirnya dari penampilan muka depan. Nah untuk headlamp yang kami gunakan ini ya, Pro 7 ini ya, headlamp P750RV 65-75 watt, terus fog lamp P735F 45 watt 5700 Kelvin. Untuk hasil cahayanya istimewa, ini kita kasih lihat beberapa cuplikan video ketika malam hari. Headlamp dengan P750RV yang sudah menggunakan chip laser, serta fog lamp menggunakan P735F Signature Edition yang sudah chip laser juga. Bener-bener gak ada lawan. Pro 7 ini adalah Pro 7 yang lampunya itu istimewa. Nggak perlu tambah-tambah mini proji, cukup fog lamp, headlamp, kasih custom lampu Pro 7 aja udah terang. Nah di situ teman-teman bisa ngelihat sendiri hasil cahaya yang kita perlihatkan ke teman-teman semua. Kembali lagi ke project unit mobil. Nah di sini di bagian muka depan ada sedikit modifikasi yang sudah kita sematkan. Pertama, di bagian grill kita kasih warna black piano atau black glossy ya. Cakepnya nih loh. Terus untuk logo kita kasih warna black chrome. Dan untuk cover fog lamp di sini kita repaint black glossy. Dan ini Pro 7 P735F Signature Edition ya bosku ya. Nah, untuk bagian depan ada penambahan body kit luxury 2012. Nah kalau body kitnya 2012 itu full dari bagian sisi samping kanan menyambung hingga di bagian sisi kiri dengan finishing menggunakan silengnya rapi ya, tidak mudah terkelupas karetnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini kita akan kasih lihat lampu Pro 7-nya ketika siang hari seperti ini. Cahayanya tuh kelihatan banget nih loh. Ya. Tuh. Padahal ini siang hari bosku. Tuh. Pantulannya di tembok kelihatan sekali. Cakep sekali bosku.
Nah, ini kita kontak off dulu karena diamondnya mengikuti kontak on. Serta kita buka sekalian power window-nya. Power window kita buka agar enak nge-reviewnya interior nanti. Nah, di sini power window kita buka dahulu. Karena di interior juga ada beberapa custom yang kita lakukan ya. Oke, sebelum masuk ke interior, kita di sini akan membahas dahulu di penampilan eksterior dari unit mobil ini. Nah, ini posisi saya kontak off. Jadi ketika di kontak off, otomatis warna Diamond Ace-nya mati ya, serta DRL pada slot mahkotanya karena itu mengikuti kontak on. Oke, selanjutnya di sini eksterior body akan kita bahas dahulu sebelum kita masuk ke interior. Di sini untuk pelek ini udah di custom menggunakan pelek Camry ya. Cakep nih. Kombinasi antara warna putih dengan pelek warna silver, ring 17 punya Camry, penampilan jadi cakep banget. Nah, di sini untuk eksterior body, konsepnya lebih OM look sih ya. Jadi modifikasi hanya di bagian perlampuan, serta dibuatnya black piano pada grill aja. Sisanya tuh OM look, bagian samping ini juga OM look ya. Clean, konsepnya clean tanpa ada emblem-emblem list pintu ataupun mangkok-mangkokan chrome. Biasanya kan variasi-variasi itu yang tertempel di bagian sisi samping. Nah, di sini untuk spion juga kita kasih custom spion ribbon. Ini lengkap dengan retract auto flipnya. Jadi ketika kita lock dia akan otomatis melipat. Yuk kita kasih lihat ke teman-teman semua. Di sini kita ambil kuncinya. Terus kita coba lock ya. Dia otomatis melipat. Dan ketika kita lakukan kontak on, dia otomatis membuka. Serta di sini kita ganti tombolnya. Jadi ketika menemui jalan sempit ingin melipat tinggal pencet tombol. Jadi seperti inilah custom yang kita terapkan bosku. Oke. Lanjut di bagian sisi belakang ya. Di sini sisi belakang juga penampilannya OM look saja. Tidak muluk-muluk, tidak aneh-aneh. Hanya dilakukan proses repaint eksterior body, warnanya kita buat putih mutiara. Dan untuk penampilan emblem chrome-chrome bagian sisi belakang, di sini kita buat black chrome. Nah, di sini body kit luxury juga teraplikasikan dari sisi samping, side kit kanan kiri, juga sisi belakang ini. Nah, ini sisi belakang finishingnya juga rapi ya bosku ya. Menggunakan sealant finishingnya rapi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri, Innova Diesel menolak tua, ingin tampil mewah dan elegan dengan konsep OM look berkelas, putih mutiaranya istimewa. Jadi seperti itu bosku. Nah, setelah ini kita akan bahas modifikasi sedikit yang kita lakukan di interior mobil ini ya. Oke bosku, jadi di sisi interior ini ada sedikit custom yang kita sentuh sesuai dengan request konsumen. Di sini tuh ada custom jok 3 baris ya. Nah, ini termasuk 4 door trim pintu dengan warna abu-abu. Terus untuk 4 power window kita buat blackwood panel. Nah, ini custom menggunakan bahan Navarro kulit halus, bahannya adem. Jahitan juga warna krem, menyesuaikan dengan warna interior mobil ini. Nah, di sisi setir, ini kan basicnya tipe G, belum ada tombol setir. Di setir itu kita custom tombol setir ini berfungsi ke head unit ya, karena head unitnya ini kita ganti Android. Lengkap dengan kamera mundur. Jadi di sini head unit kita ganti Android, model ganti frame, lengkap dengan kamera mundur. Terus ini kita fungsikan tombol setir. Ya, ini kita fungsikan tombol setir terhubung ke sana. Karena di sisi kanan ini tidak berfungsi, makanya ini saya buat custom tombol autonya kita buat klakson. Nah, jadi bisa lewat tombol sini, bisa lewat sini. Jadi enak, kita custom seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil project kami rapi, finishing, salon detailing. Jadi kondisi interior bersihnya seperti ini bosku. Plafon bersih. Dan teman-teman kan bisa melihat sendiri ketika tim kami melakukan proses salon detailing ya, diperlihatkan ke teman-teman semua. Proses repaint rapi luar dalam ya, hingga di sisi dalam semuanya repaint detail sekali. Warna putih mutiara ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita perlihatkan di sisi interior dari sisi belakang ya. Cakep banget ya bosku. Nah, inilah project yang sudah kita lakukan pada mobil ini ya.
Jadi meliputi beberapa pekerjaan, divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, divisi lampu, terus divisi anti karat, divisi tukang las, divisi salon detailing. Nah, di sini ruang mesin kita juga lakukan finishing salon ya. Jadi kemarin kan ini ruang mesinnya tidak dilakukan repaint. Nah, ini kan kemarin warnanya ngerik nih. Udah ngeraknya parah, tapi sekarang setelah di salon detailing warnanya sudah kembali cerah ya. Warna ini karena kemarin request konsumen tidak ada permintaan ngecat ruang mesin karena di bagian sisi sini sudah di anti karat. Makanya itu ini kemarin kan tidak kita cat, tapi kita finishing salon agar warnanya kembali cerah dan senada dengan warna yang kita repaint di bagian sisi luar. Nah, apabila mobil teman-teman diperlakukan sedetail ini ya, pastinya puas ya bosku ya. Detail sekali, inilah project yang kita lakukan pada unit-unit mobil konsumen kami yang melakukan restorasi perbaikan mobil agar jadi cakep lagi. Tidak hanya Innova ya. Jadi teman-teman apabila punya mobil ingin restorasi kembalikan mobil itu jadi cakep lagi, bisa hubungi saja nomor yang tertera di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi itu saja sudah kita review beberapa project dari unit mobil ini dan sudah kita perlihatkan semua on progress project dari mobil ini dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman silakan ikuti atau follow media sosial kami. Jadi kami ada semua media sosialnya. Di Facebook ada Garasi Mobil Semarang, Instagram ada @garasi_smg, di TikTok juga ada @garasi_smg, terus di YouTube juga ada Garasi Mobil Semarang. Nah, untuk WhatsApp di nomor 081226274853. Hanya satu nomor itu. Jadi apabila teman-teman dihubungi bukan nomor itu dengan mengatasnamakan kami, itu adalah penipuan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.